Shalom Iberias. Kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus yang selamanya baik, yang terus memberkati dan juga menyertai setiap kita. Bersyukur kita boleh kembali hadir di rumah Tuhan dalam keadaan yang luar biasa baik. Kita percaya bahwa hari ini ada karena kebaikan Tuhan yang luar biasa terus Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan dan tetap menyembah. Sebab Tuhan Yesuslah yang layak kita sembah. Setuju saudara? Amin saudara, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dengan hati yang percaya, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang terus Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan saat yang indah ini kami mau pakai untuk boleh menyembah-Mu ya Bapa. Dalam roh dan kebenaran kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus, sebab Tuhan yang layak kami sembah sampai dengan kapanpun. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Hari ini kami datang membawa yang terbaik, dan doa kami Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang menuntun, bahkan Engkau yang juga boleh memberkati sepanjang ibadah ini dalam tangan kasih kebaikan Tuhan. Berkati Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang menyembah Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati yang menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Puji Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita menyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami minta hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Angkat pujian. Penuhi hatiku, katakan dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, mendekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam
Kami rindu mendengar Tuhan suara. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat kedua tanganmu sambil katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami mengucap syukur, bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita boleh katakan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Katakan, diam di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami mengucap syukur, kami katakan Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kembali katakan bersama-sama, kami rasakan betul Tuhan kuasa-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya, oh, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ramu, ku mengangkat tanganku, kami mengucap syukur untuk segalanya yang Tuhan boleh berikan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu sambil katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, kami percaya, ku mengangkat tanganku, dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu, haleluya, diam di hadirat-Mu. Katakan bersama-sama saudara, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan
akan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dalam penyembahan kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama lebih lagi saudara, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami bersama-sama. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur buat segalanya Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kami minta kehadiran Tuhan yang baik dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu
Terima kasih, kami berseru karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan kami mengucap syukur. Makasih Tuhan. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, penuhi setiap hati kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang memenuhi setiap hati kita sampai selama-lamanya. Tuhan yang selalu baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam hati kami tahu bahwa Tuhan yang percaya, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang benar memberkati setiap kami, memenuhi setiap kami, mensirnakan segala kekhawatiran dan juga keraguan setiap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bawa pujian kami, sorak-sorai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam untuk Tuhan lain, katakan kamu dikasih Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan dong pagi hari ini buat kasih Tuhan, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari sama-sama dirias bawa nyanyian syukur setiap kita. Amin. Mari
hadir dalam setiap hidupan kita. Dialah yang dipuji, Dialah yang diagungkan. Yesus kita dahsyat, amin. Sama-sama kita lihat. One, two, boleh tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus, buat kebaikannya bagi setiap kita, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu semua Tuhan. Sama-sama kita boleh kembali duduk, kita bersyukur buat kasih Tuhan, anugerahnya memampukan Bapak Ibu dan saya ada sampai hari ini, amin. Dan sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Salah satu alasan kita perlu mengendalikan diri dalam berkata-kata adalah karena kata-kata kita memiliki kuasa. Kata-kata yang menyakitkan dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Kita dapat terus berupaya memperbaiki penggunaan lidah kita dan kita menjaga tutur kita. Karena Allah atau Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita sehubungan dengan kata-kata kita. Penggunaan lidah tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, tapi juga kedudukan kita di hadapan Allah. Tutur kata tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Jika lidah kita tidak terkendali, maka semua ibadah kita sebagai orang Kristiani dapat dianggap sia-sia dalam pandangannya Allah. Kita jangan mau berkata yang sia-sia. Kita harus berani dan tegas berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Tanpa kompromi. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin lidah kita. Agar kita dapat menjadi orang pembawa damai. Menjaga tutur kata kita dengan baik. Jaga tutur kata kita dengan baik. Berjuanglah untuk dapat mengekang lidah kita. Sebab kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan. Maka pakailah lidah kita sesuai dengan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pareji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan. Atau mau yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan. Yang pertama, kita harus berjuang untuk soal ketaatan. Roma 7 ayat 20-25, ketaatan tidak datang dengan sendirinya, perlu dilatih setiap saat. Kita semua dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan hanya pada saat segalanya berjalan baik, melainkan juga pada saat persoalan datang. Banyak orang jatuh pada ketidaksetiaan saat pencobaan datang. Oleh karena itu ketaatan adalah suatu perjuangan. Dan perjuangan itu sendiri dibutuhkan pengorbanan. Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan memampukan kita untuk taat dan tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita harus terus mempertahankan ketaatan.
Yohanes 3 ayat 36, Filipi 2 ayat yang ke-8. Ketaatan adalah sikap hati. Ketaatan tidak hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata saja, tapi dengan sikap dan perilaku. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, taat sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Taat merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, terlebih jika tidak sesuai atau bertentangan dengan keinginan hati kita. Namun Tuhan Yesus mau kita taat dalam segala perkara. Itu sebabnya ketaatan harus terus dipertahankan. Yang ketiga, kita lakukan ketaatan dengan setia. Amsal 3 ayat 3, Wahyu 2 ayat 10, dan 1 Korintus 15 ayat 58. Kesetiaan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Setia seringkali menuntut pengorbanan, tetapi Tuhan Yesus menghargai mereka yang teguh dan setia menjalani ketaatan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Bahkan ketika dunia mungkin tidak memperdulikan dan tidak mengakui pengorbanan kita, Tuhan Yesus melihat segala sesuatu akan memberikan upah yang layak. Mari kita lakukan ketaatan dengan setia. Percayalah, ada upah yang besar bagi kita. Tuhan juga akan menjaga kita yang setia. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, serta tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Dan kembali Bapak Ibu sama-sama kita satukan hati. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kasih-Mu cukup bagi setiap kami yang menyadari bahwa kami telah ditebus, kami dikasihi, kami dibenarkan oleh karena darah Tuhan menguduskan setiap kami. Biarlah kami mau hidup dalam kekudusan, kami mau hidup dalam ketaatan sebagai bukti bahwa kami menghargai apa yang Tuhan telah beri bagi setiap hidup kami. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam ketaatan. Ajar, didik, tegur setiap kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Teddy Lusli yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata firman Allah mengajar, mengubahkan setiap kami. Kami ucap berkat buat Natal Tiberias Sabtu 6 Desember. Penuh kemuliaan Tuhan. Ucap berkat buat gereja Tiberias disayang Tuhan. Gembala kami, Ibu Pendeta Darni Aripariaji disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur oleh karena kasih setia kebaikan Tuhan. Dengan iman, sama-sama Bapak Ibu kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur setiap kami. Ini pengagungan setiap kami Tuhan Yesus. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalan kami, dalam segenap jalanku, memuliakan
kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang sungguh nyata. Kami mengucap syukur buat waktumu yang selalu tepat di dalam hidup kami, dalam setiap rencana, kehendak, tujuan, bahkan berkat, pertolongan, kemenangan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ada sungguh mengasihi kami, menjaga kami, memberkati kami. Kami mau mengatakan kami mengasihimu Tuhan Yesus. Kami rindu memuji menyembahmu Tuhan Yesus Allah, sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus sahabat kami. Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Tuhan Yesus juru selamat kami, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh nyata menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan menuntun setiap langkah kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan, karena kami gak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan yang hidup. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bawa kami setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah, di tempat mereka berada secara online, mengalami sendiri kasih kuasa firman-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang mengisi kami penuh hidup kami, hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasih. Roh Kudus tolong kami, untuk kebenaran firman Tuhan tinggal tetap dan berbicara kuat senantiasa di hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah Allah karena iman, kami diselamatkan, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus dengan iman, dengan ucapan syukur kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul bebanku ringan. Kata kunya itu huruf besar K. Amin. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Saudara pasti sudah tahu ayat ini, tapi mari kita belajar lebih dalam lagi. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita akan belajar 3 bagian. Yang pertama, datanglah. Yang kedua, belajarlah, dan yang ketiga, berjalanlah. Amin. Di sana dikatakan, marilah kepadaku. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kalau diartikan adalah datanglah, come to me. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi datang kepada Tuhan Yesus adalah satu langkah yang tepat, yang benar, yang gak pernah keliru. Katakan amin. Hasilnya pasti baik, ya dan amin, amin. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan menerimamu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan menolongmu. Bahkan dalam keadaan gak layak sekalipun, bahkan ketika pikiranmu, iblis berusaha untuk menipumu, untuk mendakwamu, untuk kau gak berani datang kepada Tuhan, hanya ambil keputusan yang benar, datang kepada Tuhan. Amin. Satu langkah engkau datang kepada Tuhan. Engkau sedang berjalan di trek yang benar. Amin.
Apapun keadaanmu, baik dalam keadaan kita diberkati Tuhan, baik dalam keadaan kita berkemenangan, baik dalam keadaan kita begitu merasakan sangat dekat dengan Tuhan, ataupun ketika kita merasakan sendirian, sepertinya kita udah gak layak di hadapan Tuhan, keadaan yang berantakan karena dosa dan pelanggaran kita, ketika firman Tuhan ini sampai kepadamu, dan ketika firman Tuhan ini terngiang di hati pikiranmu, datanglah kepadaku, jangan tunda-tunda, jangan ulur-ulur waktu, amin. Ambil keputusan yang tepat, ambil keputusan yang benar yang gak akan pernah salah, datang kepada Tuhan Yesus dan engkau diberikan kelegaan. I will give you rest. Amin. Bahkan kata rest di sana ditulis sampai 2 kali. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, kata yang kedua adalah pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, kata kelegaan dan ketenangan ini satu kata yang sama. Jadi sampai 2 kali dalam satu kalimat Tuhan Yesus ngomong, aku akan memberimu kelegaan. Amin. Kamu akan menemukan kelegaan atau ketenangan. Artinya apa? Buat Tuhan tuh concern banget, Tuhan tuh berurusan banget untuk saudara dan saya mengalami hidup ketenangan di dalam Tuhan. Karena hidup dalam kelegaan, hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kelepasan, hidup dalam ketentraman dalam tangan Tuhan, itu berkat yang jauh lebih besar daripada segala aset apapun secara materi. Orang bisa punya banyak, orang bisa punya yang bagus, paling hebat, tetapi belum tentu dengan apa yang dia punya, dia bisa mengalami kelegaan dan ketenangan. Karena sumber kelegaan dan ketenangan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Namanya disebut orang adalah Raja Damai. Kenapa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapat kelegaan. Dan ini jaminan dari Tuhan. I will give you rest. Ketika Tuhan ngomong, aku akan. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan terjadi. Amin. Cuman prosesnya itu Tuhan memberi kita kelegaan, ketenangan, rest itu. Kadang bisa instan. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi instan. Tapi kadang butuh proses dan waktu. Amin. Tetapi dalam segala keadaan apapun kan penyebabnya 2, eksternal dan internal. Bisa jadi keadaan kita letih, lesu, beban berat memang karena masalah eksternal. Tapi bisa jadi juga karena internal, karena kurang pengenalan kita akan pribadi Tuhan, ketidaktaatan dan sebagainya. Ada yang sumbernya internal dan eksternal. Tetapi baik itu dari hati maupun keadaan sekitar, Tuhan beresin dua-duanya. Tuhan beresin dimulai dari hati kita lebih dulu. Amin. Ketika hatimu dibereskan, ketika hatimu dipulihkan, ketika hatimu mengenal Tuhan, ketika hatimu mengenal identitas dirimu dengan benar di hadapan Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupmu, percayalah Tuhan juga pasti akan menolong eksternalmu. Prosesnya bisa instan, tetapi bisa juga ada proses dan waktu. Baik instan maupun proses dan waktu, percayalah kita mengalami kelegaan, rest yang dari Tuhan. Amin. Apa yang membuat kita percaya? Tuhan tuh luar biasa. Dia udah ngomong datanglah dan Tuhan nyampaikan firman-Nya. Kenapa kamu perlu datang kepadaku? Kenapa kamu harus datang kepadaku? Amin. Alasan apa yang menarik kita, membuat kita untuk berani datang kepada Tuhan dan kita pasti ngalami kelegaan dan ketenangan. Firman Tuhan menyatakan banyak banget alasan, pendorong, motif, penyebab untuk kita datang kepada Tuhan, dasar untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi kita lihat pagi ini beberapa. Yang pertama adalah Yohanes 6 ayat 37. Karena ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya nggak akan dibuang. Saudara dan saya nggak akan dibiarkan. Saudara dan saya di hadapan Tuhan bukan seperti nomor registrasi, tapi dia mengenal kita secara pribadi. Kalau kita jadi nasabah bank, mungkin kita dikenal karena nomor rekening kita. Atau kita dalam sistem antrian, kita dipanggil bukan berdasarkan nama, tetapi nomor antriannya C035, silahkan ke counter. Tapi Tuhan Yesus mengenalmu secara pribadi. Jauh lebih dari engkau mengenal dirimu sendiri, karena Dia telah membentuk engkau
di dalam rahim ibumu. Katakan amin. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37, kita baca bersama-sama. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di sana tidak menceritakan, tidak disebutkan kondisinya apa, tidak ada tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan, TNC, term and conditions apply, syarat dan ketentuan berlaku. Enggak, apapun keadaanmu, engkau datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, dan saya percaya itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika engkau datang kepada Tuhan, saudara dan saya juga firman Tuhan di sana katakan apa? Engkau milik Bapa di sorga. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan setiap orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Kita buka lagi di sana. Barang siapa, every person, each single person yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tetapi apa? Mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Matius 12 ayat 20 sampai 21 katakan begini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Bahkan ketika keadaan kita seperti bulu yang patah terkulai, tongkat yang sudah patah, sumbu yang sudah pudar nyalanya, itu seperti sudah dianggap sampah. Enggak berguna lagi di mata manusia. Kalau tongkat itu sudah patah, enggak ada gunanya lagi selain dibuang. Sumbu yang pudar nyalanya enggak akan kepake. Tetapi firman Tuhan katakan, bagi Tuhan Yesus, bulu yang patah terkulai itu tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sana dikatakan, sampai apa? Ia menjadikan hukum itu menang. Ada juga maknanya kalau dalam bahasa aslinya, sampai semua janjinya digenapi. Dan di semua bangsa-bangsa berharap. Jadi ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pemulihan di dalam Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, bukan dalam keadaan saya pakai jas keren seperti saudara. Ada waktu ketika saya lulus kuliah, dan hanya anugerah Tuhan Yesus saya lulus kuliah cum laude, S2 di salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia pada saat itu. Dan sedang Tuhan Yesus bawa saya naik untuk bekerja di luar negeri, ditempatkan di luar negeri. Sesuatu terjadi, seperti turbulence, sistem syaraf saya rusak, error, malfunction, seperti kalau kayak kipas angin mah dipencet-pencet nggak jalan lah, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Padahal saat itu saya sedang lagi deket-deketnya sama Tuhan, saya sedang lagi rindu-rindunya sama Tuhan. Saya hampir seminggu tuh berapa kali gitu di luar kota. Saya bisa datang beribadah, pulang kerja, saya pergi beribadah, ngalami hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Dan semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Saya cerita ujungnya, semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur atas setiap proses yang terjadi. Sehingga setiap hari saya mengalami semua kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, dan saya dipulihkan Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang memberi saya kekuatan. Matius 12 ayat 20, dalam keadaan yang udah gak berdaya, dalam keadaan yang udah depresi, dalam keadaan yang udah gak tahu gimana lanjutin hari besok, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yang saya lakukan setiap hari, ketika dokter kasih obat-obatan, cuman bisa ngecas doang saudara. Ileran. Kayak dipaksa tidur, di shutdown otaknya tetapi juga gak bisa tidur. Supaya gak dikasih kerja berat gitu otaknya. Dan hanya bisa ngeces, disuapin. Orang ngelihat saya cuma bilang, kasihan dia masih muda. Nah kalau saudara besukin orang jangan ngomong gitu. Kasihan ya, apalagi sama anak kecil. Kasihan ya, enggak, bilang kamu semangat. Kamu tuh hebat, kamu tuh disayang Tuhan. Amin. Yang sepertinya, ya kok begini amat, masih muda, baru lulus kuliah, menurut orang, pintar, tapi kok error begini.
Tapi firman Tuhan Yesus ini memberi saya kekuatan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang, sampai semua janji Allah digenapi dan janji Tuhan Yesus digenapi dalam hidup saya. Dan daripadanya lah semua bangsa akan berharap. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika lebih tepatnya saya dibawa datang kepada Tuhan. Saya udah gak bisa berdoa, udah pikiran udah gak berfungsi. Dari sehari ke sehari, kalau nggak dibawa ke dokter, kalau nggak dibawa ke gereja untuk didoakan, untuk ibadah. Ada KKR di sini, KKR di sana. Dan di situ firman Tuhan Yesus itu terus memberi saya kekuatan. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang sama saya begini, Teddy, kenali pribadi Tuhan Yesus. Kenali pribadi Tuhan. Lalu saya nanya, gimana saya bisa mengenal pribadi Tuhan? Dia cuma bilang ini, baca mulai dari kitab Injil. Ya seterusnya baca kitab-kitab lainnya, tapi baca dari kitab Injil. Kenali hatinya Tuhan. Kenali, alami perkataan kuasanya Tuhan. Kenali pikirannya Tuhan. Kenali pribadinya Tuhan Yesus. Dan ketika saya rindu untuk mengenal pribadi Tuhan dan Tuhan membuka dirinya dalam hidup saya. Dalam prosesnya. Enggak instan memang, tapi dalam prosesnya. Saya dipulihkan Tuhan Yesus dan bukan hanya dipulihkan Tuhan. Saya dipanggil dalam rencana misi Allah untuk bisa memberitakan firman Tuhan Yesus kepada banyak orang. Amin. Saudara, mari kita lihat di sana. Yang ketiga adalah Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan tuh bukan hanya nunggu ketika dia berkata datanglah, marilah. Tuhan juga aktif cari. Tuhan juga aktif menyelamatkan, katakan amin. Yang apa? Yang hilang. Sebab bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Itu sebabnya ketika Tuhan ngomong datanglah, ini adalah satu undangan. Tuhan gak maksa saudara dan saya. Kenapa? Karena diperlukan respon di dalam panggilan Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan udah kasih tahu, aku juga cari kamu, aku juga mau menyelamatkan kamu. Aku gak membiarkan kamu terhilang, aku gak membiarkan kamu dirusakkan. Katakan amin. Kita lihat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, lanjutan yang tadi. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kehendak Bapa di sorga. Apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga? Nah, ketika saudara baca firman Tuhan, baca Injil, saudara akan tahu apa sih yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saya. Kalau saudara baca ini, saudara akan merenungkan, oh ternyata Bapa di sorga itu begitu sangat mengasihi saya. Ayat 39 katakan begini. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Tadi yang pertama, kenapa? Alasan pendorong yang membuat kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kelegaan, ketenangan Tuhan berikan. Karena ini yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup saudara dan saya, memberimu ketenangan yang dunia nggak bisa berikan, yang kamu nggak bisa dapatkan dengan cara kamu sendiri. Yang pertama tadi apa? Karena ketika kita datang pada Tuhan Yesus, kita tidak akan dibuang, tidak akan di cast out, tidak akan dicuekin, tidak akan dibiarin. Yang kedua, nggak akan ditendang keluar. Nggak dianggap masuk hitungan, nggak akan. Amin. Yang kedua adalah karena apapun keadaanmu, Tuhan Yesus menerimamu. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi ada pemulihan, ada penggenapan janji Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang keempat, karena ini yang menjadi agendanya Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Kata akunya ini Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas, terbelenggu, ini pasti beban berat. Ini pasti dalam kesesakan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini agendanya Tuhan Yesus. Datang ke dunia, melayani, mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memberimu kelepasan, untuk memberimu kesembuhan, untuk memberimu kemenangan, untuk menyatakan kasih kebaikannya dalam hari-hari hidup kita, untuk membuat kita mengalami, mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kita bukan hanya mau berkatnya, tetapi mengenal pribadinya. Jadi ketenangan, kelegaan ini terjadi karena relationship, karena hubungan, bukan transaksi. Amin. Seringkali kita hanya mau jawaban doa. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi yang Tuhan Yesus mau berikan adalah relasi, hubungan. Amin. Dan yang kelima, kenapa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kelegaan, kita pasti ngalami kelegaan yang dari Tuhan. Matius 11 ayat 27. Satu ayat sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus ngomong, marilah kepadaku. Amin. Tuhan Yesus ngomong, marilah kepadaku, kenapa? Karena dia yang punya segala jawaban hidup kita. Dia yang berkuasa atas segalanya, dia yang maha tahu. Karena firman Tuhan katakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya, anak itu berkenan kepadanya. Amin. Jadi, kalau kita nggak datang kepada Tuhan dalam beban berat, kita hanya muter-muter tanpa tujuan. Dan Tuhan gak mau saudara dan saya ngalami itu. Tuhan Yesus mau setiap langkahmu tertuju pada Tuhan, mengalami kasih kebaikannya, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami rest yang dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini kau berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong ekonomi saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, jangan ketinggalan untuk berdoa, Tuhan, yang saya perlukan adalah rest yang dari Tuhan. Amin. Mari kita baca kembali Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku. Jadi ketika dikatakan datanglah, saudara dan saya memulai dengan apa? Melangkah. Jangan diam. Betul? Ntar Tuhan sendiri nyatain dirinya. Enggak, Tuhan mau saudara dan saya melangkah. Bagaimana kita melangkah? Sederhana. Bukan berarti saudara harus ngunjungin setiap gereja setiap hari. Tapi mulai datang untuk baca renungkan firman Tuhan. Kenali pribadi Tuhan Yesus. Kenali kehendak, rencana, tujuannya. Kenali hatinya Tuhan. Kenali pikirannya Tuhan. Kenali betapa kasihnya Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Ketika saudara baca firman Tuhan, kesimpulan firman Tuhan seperti lagu sekolah minggu. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Engkau akan menyadari betapa Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan itu akan memerdekakan hidupmu. Amin. Mari kita lihat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Tuhan yang memberi, bagian kita apa? Menerima. Betul? Apakah diperlukan suatu effort, suatu usaha ekstra ketika kita menerima? Enggak. Tuhan yang beri, kita yang menerima. Tapi ternyata enggak berhenti sampai di sana. Ayat yang kedua, 29 di sana dikatakan begini. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jiwamu akan menemukan ketenangan. Kalau dalam bahasa Yunaninya kata mendapat di sana, you will find rest. Tadi I will give you rest. Tuhan yang beri, kita menerima. Yang kedua adalah saudara dan saya menemukan. Kalau saudara dan saya menemukan, berarti untuk menemukan itu ada tindakan apa?
Dan itu adalah tanggung jawab kita, respon kita, responsibility kita. Jadi ada gift yang dari Tuhan, ada anugerah yang dari Tuhan, tetapi ada responsibility, ada tanggung jawab, respon dari saudara dan saya akan anugerah Tuhan. Pola di dalam Alkitab begitu. Anugerah, responsibility. Gift, responsibility. Anugerah, respon dan tanggung jawab. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Allah karena iman. Katakan amin. Dan kita yang diselamatkan, Tuhan mau kita berbuat baik di dalamnya. Jadi ada gift, ada anugerah, ada kasih karunia, tetapi juga ada respon, responsibility. Tuhan mau kita menerima kelegaan, tapi nggak berhenti di sana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau saudara dan saya bertumbuh. Tuhan nggak mau saudara dan saya karena kelemahan kita. Karena kita gampang terdistrak, karena kita gampang teralihkan, karena kita gampang ditipu. Tuhan nggak mau setelah mujizat siklusnya jatuh bangun. Saya nggak katakan banyak, ini yang umumnya terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Setelah siklus mujizat, jatuh bangun. Lalu datang lagi sama Tuhan. Lalu kesesakan lagi, bertobat lagi, kumat lagi. Tuhan Yesus mau saudara dan saya bertumbuh. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat ini, benar dari kecil, dari sekolah minggu kita dikasih ayat emas, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi gunakan dua lensa yang benar. Amin. Benar kita menerima kelegaan yang dari Tuhan. Tetapi ada panggilan Tuhan, ada tanggung jawab saudara dan saya untuk apa? Untuk menemukan ketenangan itu. Yaitu melalui apa? Belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Yang terjadi adalah ketika kita masalah, ketika kita beban berat, kita datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan nolong kita tanpa syarat. Tuhan beri kelegaan lebih dulu tanpa syarat. Amin. Setelah kita mengalami bukan kita lah, bukan. Kalau kita kan kamu dan saya, orang lain lah. Atau mungkin juga kita pelakunya. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengalami kelegaan, yang terjadi adalah ada waktu kita terlena, ada waktu kita lupa, ada waktu kita kendor. Betul? Ada waktu kita, tahu-tahu udah jauh. Ada waktu ternyata udah di lain tempat. Tetapi yang Tuhan mau ketika engkau datang bukan untuk pergi lagi, tapi untuk stay, tinggal. Yaitu apa? Belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu, your soul will find rest. Jiwamu akan menemukan ketenangan. Tuhan Yesus mau kita bertumbuh dewasa. Bukan hanya ketika kita nangis, dikasih susu, dikasih makanan, demam dikasih obat. Tapi Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dewasa rohani. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh menjadi murid yang terus belajar. Wow, sumbernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Download. Bahasa sekarang, walaupun itu mungkin bisa mengecilkan maknanya. Belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saudara dan saya dalam kelemahan kita, kemudahan kita ditipu oleh dosa, dalam keadaan kita masih dalam daging, siklus yang udah ditolong Tuhan, jatuh bangun lagi. Setelah mujizat, kesesakan lagi. Tuhan mau ketenangan, kelegaan itu permanen dalam hidup. Amin. Di sana dikatakan apa? Terus ayat 30-nya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Katakan sama saya, enak dan ringan. Sebenarnya kata enak kalau dalam bahasa aslinya itu artinya adalah easy to wear.
mudah untuk dipasang, mudah untuk dikenakan, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipakai. Dan baik, kata enak di sana, dan ringan. Amin. Jadi sekalipun kita sudah mengalami kelegaan, sekalipun kita sudah belajar dari pribadi Tuhan Yesus, ternyata ada beban yang dari Tuhan dan beban itu ringan. Katakan amin. Kenapa disebut beban? Karena ketika kita belajar lemah lembut dan rendah hati, ini dari sisi kita ya, itu bisa jadi beban dalam hidup saudara dan saya. Kok bisa, Pak? Kenapa? Karena hati kita ini masih dibungkus daging, saudara. Ada waktu orang ngeselin kita, ada waktu orang memprovokasi kita, apalagi saudara punya kuasa. Sebagai nyonya rumah tangga terhadap asisten, sebagai bos kepada karyawan, pimpinan bagian kepada punya anak buah, punya orang-orang yang kau pimpin. Apalagi kau punya kuasa, apalagi kau punya otoritas, diprovokasi, dipancing ngeyel. Pengennya hati kita, gua labrak aja nih orang sekalian. Biar dia tahu siapa yang berkuasa, biar dia tahu. Karena seringkali orang terjebak apa? Ketika udah meluapkan emosinya, Pak, udah lega, udah plong. Kenapa? Karena udah dilabrak. Enggak. Hati saudara tertipu di sana. Karena ketika engkau menggunakan kekerasan, emosi, impact-nya pasti merusakkan. Merusakkan hubungan, merusakkan keadaan, mulut kita yang penuh kuasa Tuhan akhirnya dipakai sembarangan dan itu akan merusakkan ke depan. Dan akhirnya dalam siklus apa? Beban berat lagi. Kesesakan lagi. Sesaat sepertinya lega, memuaskan hati. Dengan emosi. Tapi ternyata enggak. Justru ketika engkau belajar lemah lembut dan rendah hati, engkau akan dapat ketenangan. Tapi dalam proses lemah lembut dan rendah hati, ngegeremet saudara. Betul apa betul? Seperti beban, waduh kok begini amat nih orang. Kayaknya kok saya diperlakukan begini, tapi Tuhan ingetin, ringan, amin. Bisa ditanggung, easy to wear, enak, amin. Dan kau pasti akan mengalami ketenangan nih dari Tuhan. Mari kita lihat, kenapa Tuhan Yesus mau kita belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama karena Tuhan mau kita bertumbuh. Bukan bayi terus seperti minggu lalu kita belajar, bukan SD terus, betul? Mari kita lihat, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, jangan ngaco. Nggak usah kesana kesini, tetap aja stay, betul? Tapi bukan hanya stay, jangan berhenti di ayat 1 ayat ini. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang menjadi senternya itu pribadi Tuhan Yesus. Kamu tetap di dalam Dia, kamu dibangun di dalam Dia, kamu berakar di dalam Dia. Amin. Dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Belajarlah daripadaku. Yang namanya proses belajar itu pasti ada ngapain? Kalau saudara belajar tuh ngapain? Baca, latihan, betul? Habis itu apa? Ujian. Oh yang ketiga jangan Pak. Enggak. Ujian yang dari Tuhan bukan untuk menenggelamkanmu, bukan untuk apa ya bahasa sehari-hari ngebebesin saudara, tahu ya, untuk diremukan, untuk dihancurkan, tapi untuk engkau semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Jadi ada pencobaan, ada ujian yang dari Tuhan. Ada pencobaan dari si jahat, ada ujian yang dari Tuhan. Ada dua ini, dan kau akan peka ketika kau bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun ada pencobaan dari yang jahat, tapi Tuhan Yesus yang memberimu kemenangan dan kekuatan. Ataupun ujian yang dari Tuhan, Tuhan akan membawamu naik terus, naik terus, naik terus. Semakin dibentuk hatimu, semakin kuat di dalam Tuhan.
Mari kita kembali di sana. Ini yang amin-amin aja siap ujian berarti. Belajar ada apa? Baca, latihan, amin. Jadi baca firman Tuhan, Bapak Ibu, nggak ada nasihat yang lain yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Saya bisa berdoa mendoakan Bapak Ibu, tapi yang membawamu keluar ngalami ketenangan yang dari Tuhan adalah kenali pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Latihan. Dan firman Tuhan itu akan melatihmu terus. Berbicara kuat di hidupmu, menuntun setiap langkahmu. Kenapa Tuhan mau kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus untuk lemah lembut dan rendah hati? Yang tadi, yang pertama karena Tuhan mau kita bertumbuh. Betul? Yang kedua, kalau dari sisi negatifnya, Tuhan gak mau saudara dan saya dirusakkan. Oleh apa? Kelemahan hati kita yang masih mudah ditipu oleh dosa, oleh segala tipuan iblis. Yaitu dengan apa? Kecongkakan, pride, ego, kesombongan. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan dalam Amsal 16 ayat 18 dan Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, kita baca bersama-sama, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Kan sekarang lagi rame nih, pewaris atau perintis. Tapi firman Tuhan bilang saudara dan saya pewaris. Amin. Tapi sebagai pewaris, firman Tuhan juga menasihatkan, yaitu apa? Rendah hati, lemah lembut. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11, Mazmur 37 ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, mewarisi bumi. Baik dalam Matius 37 ayat 11, kalau dalam bahasa Ibraninya ditulis pakai bahasa Ibrani, tetapi kalau dalam Septuaginta yang ditulis diterjemahkan ke bahasa Yunani, kata yang sama digunakan ditulis dalam Matius 5 ayat 5. Kamu akan mewarisi. Amin. Yaitu apa? Belajar lemah lembut dan rendah hati. Nah, kata lemah lembut di sana bukan lemah gemulai, saudara. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan satu kata yang unik, yaitu meek. Kata bendanya meekness, yang artinya adalah power under control. Ada penguasaan diri di dalam kelemah lembutan. Sekalipun engkau punya otoritas, sekalipun engkau punya kuasa, baik dalam bidang hidupmu, amin, dalam aspek hidupmu. Tapi ketika engkau belajar untuk lemah lembut, ada apa? Power under control. Ada penguasaan diri. Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Kolose pasal yang ketiga ayat 12, kita baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kalau kita menyadari identitas kita dan kita mengucap syukur atas karya Tuhan Yesus, atas kasih Bapa, kamu adalah orang pilihan Allah, kamu dikasihi oleh Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus, ini yang kita kenakan. Ini yang melekat sama kita. Ini yang menjadi satu dengan kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai disebut anak Allah. Sehingga orang bisa melihat, merasakan karakter Allah, sifat Allah di dalam hidup kita. Karena Allah yang memberikan dan memampukannya, itu apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Belajar dua ini. Ya semuanya perlu. Tapi belajar dua ini, lemah lembut dan rendah hati. Dan lemah lembut dan rendah hati itu dalam kehidupan sehari-hari dimulai dengan dua hal. Yaitu apa? Saya mengampuni kamu dan saya minta maaf. Amin. Kalau di rumah tanggamu ada lemah lembut dan rendah hati. Ada dua kata ini. Di dalam kehidupan dalam keluarga besarmu, dimanapun Tuhan menempatkanmu,
saya minta maaf, saya mengampuni kamu. Nggak usah gengsi, siapa yang salah, siapa yang mulai duluan. Ntar enak aja, saya yang minta maaf, dia yang merasa menang. Enggak. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Amin. Ketika engkau mulai bisa katakan, maafin saya ya, artinya apa? Engkau mau ada pemulihan dari satu hubungan. Engkau mau keluar dari masalah yang sedang terjadi. Amin. Dan juga mengampuni. Dan lemah lembut dan rendah hati ini ketika saya merenungkan sampai tadi pagi, gimana sih hati kita bisa dibentuk untuk lemah lembut dan rendah hati? Ternyata apa? Mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan, kita menyadari semua yang terjadi, semua yang kita terima, semua yang orang dunia sebut achievement, pencapaian, tetapi sesungguhnya semuanya kita menerima dari Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah pemberian Tuhan. Kalau kita bisa menyadari itu terus dengan ucapan syukur, itu yang akan membuat kita rendah hati. Saya nggak ada, I'm nothing, I'm no one without Jesus. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak akan jadi siapa-siapa tanpa Yesus. Amin. Itu membuat kita rendah hati, nggak memandang rendah orang lain. Enggak mengukur orang lain dari posisi kita, enggak. Kalau dia anak Tuhan, jangan anggap rendah. Supaya nanti satu hari saudara enggak malu. Kenapa? Karena saudara enggak akan tahu apa yang Tuhan akan bisa buat dalam hidupnya. Karena dia mewarisi kasih karunia Allah. Amin. Jadi jangan menganggap rendah orang. Rendah hati, ucapan syukur itu yang membuat kita bisa lemah lembut. Menyadari semua kebaikan Tuhan, semua kebaikan Tuhan. Ucapan syukur itu yang membuat kita bisa rendah hati, semua karena pemberian Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bukan pencapaian kita, bukan kekuatan kita, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, mari kita lihat di sana. Dalam Matius 11 ayat 30 dulu. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada gambar kuk, bisa tolong ditampilkan. Jadi kuk kalau di dalam perjanjian lama banyak teks menerjemahkan bahwa ini bicara penindasan. Bangsa Israel ditindas di Mesir, bangsa Yehuda ditindas oleh bangsa Babel, kuk di atas lehernya, kepalanya. Ini bicara kuasa yang menindas, yang gak berdaya. Tetapi kuk yang Tuhan kenakan itu berbeda. Justru memberi kelegaan, justru memberi ketenangan, justru enak dan ringan. Kuk ada gambar kuk, tadi saya udah kirim. Itu seperti balok kayu, pasti saudara sudah sering dengar, sudah sering lihat. Bisa, nah ini, balok kayu yang ditaruh di leher sapi atau kerbau untuk mengarahkan, untuk menuntun sehingga si sapi atau kerbau ini berjalan seturut kehendak dari si pemiliknya. Sehingga terarah dalam panggilannya, dalam kerjanya, dalam karyanya, dalam tujuannya terarah. Amin. Dan firman Tuhan katakan di sana, belajarlah padaku lemah lembut dan rendah hati. Dan ini juga kuk selalu bicara tandem. Tandem itu dua jadi satu. Bisa tolong kembali ke teks. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu begitu rendah hati loh. Kenapa? Ketika Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang, Tuhan tuh mau tandem dengan kita. Tuhan tuh mau menyatu dengan kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita, untuk ngarahin langkah kita, untuk menyatakan tujuannya dalam hidup kita. Yang Tuhan Yesus mau, saudara dan saya adalah mau. Rela. Karena kata enak di sana easy to wear bukan berarti nggak bisa, tetapi mau. Amin. Berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Mazmur 23 ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saudara dan saya keluar jalur. Tuhan gak mau saudara dan saya dalam siklus yang udah ngalami ketenangan yang dari Tuhan, terus kesesakan lagi karena jatuh bangun lagi. Enggak, Tuhan mau kita dalam jalannya Tuhan. Tunduk kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Karena seringkali kata tunduk
dalam segala sesuatu, lebih kedengarannya buat istri kepada suami. Padahal dalam konteksnya adalah jemaat kepada Tuhan. Amin. Jadi penekanannya jangan ditukar-tukar. Walaupun firman Tuhan juga begitu. Tapi konteksnya adalah jemaat kepada Tuhan, tunduk dalam segala sesuatu. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saya? Apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam hidup saya? Apa yang menjadi panggilannya Tuhan dalam hidup saya? Apa yang menjadi tujuannya Tuhan dalam hidup saya? Amin. Mau dituntun oleh Tuhan di apa? Jalur-jalur kebenarannya. Oleh karena apa? Oleh karena namanya. Lemaan Shemu. Kalau saudara mau lebih detail lagi, saudara bisa dengar khotbah saya. Tuhan adalah gembalaku, sudah ada di YouTube di sana beberapa bulan yang lalu. Tuhan menuntun kita di jalur-jalur kebenarannya. Amin. Saya undang pemain musik memimpin pujian, saya akan menutup. Saya minta izin dulu sama yang punya kesaksian, kayaknya udah iya juga. Ada seorang pemudi yang satu hari mamanya WhatsApp saya minta tolong. Saya kenal dengan keluarga ini. Tolongin anak saya. Kenapa? Karena kesesakan karena ngalami ketakutan. Sampai mau bertindak ini, bertindak itu, pikirannya itu udah dikuasai oleh ketakutan. Tuhan Yesus taruh di hati saya. Karena I've been there, saya pernah ngalami di posisi seperti itu. Gimana depresi, ketakutan dan sebagainya. Nggak bisa ngelihat hari besok gimana. Lalu ketika saya berdoa sama Tuhan, biasanya kan simpelnya ya udah saya doakan. Kalau jauh, waktu itu di luar negeri, biasanya ya udah doakan lewat telepon atau lewat video call. That's it, selesai. Buat saya sebagai hamba Tuhan, that's it, udah doain, udah. Tapi hari itu Tuhan Yesus taruh di hati saya, nggak cukup buat doain. Saya berdoa buat dia, tapi sampai hari ini sepertinya hampir nggak langsung deh saya langsung berdoa, Tuhan melepaskan kamu dari ketakutan, enggak. Tapi ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya buat? Dan Tuhan Yesus punya rencana atas pemudi ini. Tuhan ngasih saya jalur yang lebih sulit. Dan saya belajar taat, saya bilang sama dia gini, kenali pribadi Tuhan Yesus. Pesan yang sama yang pernah saya terima. Kenali pribadi Tuhan Yesus, alami pribadi Tuhan Yesus, baca Injil. Lalu saya bilang sama dia, baca firman Tuhan 1 pasal sehari. Kamu baca jangan ngejar quantity, tapi kejar quality. Baca 1 pasal sehari, kasih review, kasih resume ke saya sebelum jam 9 malam. Karena saya nggak mau ditaruh di ujung tidur baru baca. Sebelum jam 9 malam sudah harus kasih review supaya saya bisa kasih feedback balik. Apa isi pesan firman Tuhan itu? Dan firman Tuhan itu berbicara secara pribadi dalam hidup kamu itu apa? Firman Tuhan itu personalnya buat pesannya tuh yang nyampe ke kamu apa? Apa maksudnya? Mengapa? Seperti yang saya bilang sama Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan mulai dengan pertanyaan mengapa? Dan dia taat setiap hari. Dan saya bersyukur, saya juga kaget, semua karena Roh Kudus. Kadang-kadang review analisanya itu yang saya juga nggak ketemu sebelumnya. Wow, jadi berkat Tuhan Yesus juga buat saya. Wow. Saya suka sharingin ke anak saya. Terus Yohanes selesai 1 bulan, 21 pasal, 3 minggu. Lalu saya bilang, lanjutin, baca kitab Efesus. Lalu dari Efesus 6 pasal selesai. Lalu ke Markus 16 pasal, 1 hari 1 pasal. Terus dia dengan taat setiap hari. Firman Tuhan itu bicara apa dalam hidupnya. Dan ketika Yohanes selesai, saya cuma bilang gini, kamu dapat apa dari 1 Yohanes ini? Dan dia bilang, saya baru tahu bahwa betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Dan itu memerdekakan dia dari ketakutan. Pikiran ketakutan itu ada, tetapi firman Tuhan itu berbicara kuat. Sehingga memberi dia kemenangan atas ketakutan. Terus, udah Efesus selesai, masuk ke kitab Markus 16 pasal. Setelah Markus, Roma, Kolose. Di Kolose saya lepas. Kamu jangan berhenti ya, kamu terusin
Kamu udah dilatih, kamu udah tahu gimana merenungkan firman Tuhan itu, baca itu sampai 17 Maret. 2 bulan lebih. Terus dia sudah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mengenal pribadi Tuhan Yesus. Lama gak ada kabar. Minggu kemarin, saya dapat kabar yang semua karena anugerah Tuhan Yesus. Bahwa pemudi ini diterima beasiswa PhD di Nanyang Technological University di Singapura. Full beasiswa. Yang dia merasa hidupnya udah gagal, dia udah lulus S2 nyari kerjaan, gak dapet. Balik ke Indonesia, mulai start bisnis juga masih begitu-begitu aja, yang udah ya mau gimana masa depan. Tapi ketika dia mulai punya hubungan yang erat dengan Tuhan, mengenal hatinya Tuhan, menyadari betapa Tuhan Yesus mengasihinya. Di situ bahkan dia katakan bahwa dia terima beasiswa itu, dia doa sama Tuhan, gak mau ada drama lah, gak mau ada ini itu, maunya smooth. Dan Tuhan jawab smooth, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ini yang saya mau sharingkan pada Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita hanya minta Tuhan, beri saya kelegaan atas kesesakan saya, beri saya pertolongan atas masalah saya, beri saya jawaban atas doa saya. Tapi Tuhan mau membawamu lebih dari itu. Tuhan mau membawamu punya relasi yang erat dengan Tuhan. Punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Mengenal dan merasakan hatinya Tuhan. Menjadi murid Kristus yang sesungguhnya, yang belajar, dan ini proses setiap hari, lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altar. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia upah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
berdoa buat saudara yang hari ini sedang mengalami beban berat, pergumulan. Apakah itu memang dalam satu peristiwa beban itu berat, atau beban itu sudah begitu lama sehingga terasa berat, seperti tanpa ujung. Mari hari ini percaya, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Tuhan Yesus yang memerdekakan pemudi yang saya saksikan dari ketakutan. Dan Tuhan genapi dalam rencana berkat Tuhan yang begitu indah, bisa dapat beasiswa S3. Tuhan Yesus yang sama, yang sangat mengasihimu. Tuhan gak akan membuangmu. Bahkan meskipun keadaan kita sudah seperti bulu yang patah terkulai oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena dosa pelanggaran kita. Sudah seperti sumbu yang pudar nyalanya. Udah tinggal bekas ampas-ampasnya doang. Datang kepada Tuhan. Dia memulihkanmu. Dia membaharuimu. Dia menerimamu apa adanya. Dia memberimu kelegaan. Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kadang seringkali kita yang hanya nyerocos terus sama Tuhan. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, Tuhan tolong ini, Tuhan saya serahkan ini. Tapi adakah kita kasih waktu buat Tuhan untuk ngomong sama kita? Seperti saya udah berdoa sama Tuhan. Saya udah ceritain sama Tuhan. Bahkan udah berkali-kali setiap hari. Apalagi mau diceritain sama Tuhan, Tuhan udah tahu. Tapi adakah kita kasih waktu sama Tuhan buat Tuhan ngomong sama kita? Ambil Alkitab. Renungkan firman-Nya. Kasih waktu Tuhan ngomong sama saudara. Kasih waktu Tuhan membuka dirinya untuk engkau kenal, engkau alami. Kasih waktu sama Tuhan untuk engkau bisa berkata, saya tahu sekarang Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Angkat tanganmu dua-dua. Ini yang terjadi Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Aduh.
firman-Mu ya dan amin. Dan kalau oleh kuasa Roh Kudus kami menerima metrai untuk apa yang Kau firmankan terjadi digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik saudara buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Dan puji Tuhan kita boleh mengucap syukur, kita boleh dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Dan sebelum kita berikan persembahan, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kesempatan yang luar biasa indah. Kami boleh bersama mendengar firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami percaya firman ini jadi kekuatan bagi kami, mengubahkan kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan yang sempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Dan saat yang terbaik ini kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya bersama dengan keluarga kami. Tuhan yang campur tangan, memberkati, menyertai sampai kapanpun sempurna. Terus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian saudara sambil kita beri persembahan yang terbaik. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada pagi hari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Angkat pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Sama-sama jemaat Tiberias, mari bangkit berdiri, angkat pujian, katakan
darah-Mu Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang membuka semua pintu kemustahilan. Kami diselamatkan, kami dikasihi Tuhan, kami ditolong Tuhan, dan kami dijadikan anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu di atas kayu salib, mati dan bangkit. Dan terus kasih setia-Mu Tuhan Kau nyatakan setiap hari, tak habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntun, menjaga, menyertai kami. Sehingga kami bisa bertahan, bisa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kali kami makan dan minum tubuh darah-Mu Tuhan, kami jadikan peringatan akan Engkau. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam, menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus hancur, berkorban, memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tuhan Yesus menanggung, memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh kami sehat, sembuh, tidak terkapar sakit apapun. Dipulihkan Tuhan Yesus, jiwa kami disegarkan, dikuatkan, dipulihkan oleh kelegaan, ketenangan yang dari Tuhan Yesus, oleh kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sudah sembuh. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah dijadikan ciptaan yang baru. Kami telah ditebus, dilepaskan dari segala dosa, dari segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah dilepaskan dari kegelapan, dari segala iblis setan dan perbuatannya. Kami menang oleh darah Tuhan Yesus atas segala iblis setan dan perbuatannya. Untuk kami oleh darah Tuhan Yesus dijadikan tak bercacat, tak bercela, kudus, benar, mulia, sempurna. Untuk hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan tekun setia menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki sehat sempurna. Pankreas kami, jantung kami, ginjal kami sehat sempurna. Paru-paru kami sehat sempurna. Syaraf-syaraf, pembuluh darah, otak kami sehat sempurna. Hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus setiap tulang, sendi, otot kami sehat sempurna. Kulit kami sehat sempurna. Panca indera kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dari ujung rambut ujung kaki oleh darah bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa dalam nama Tuhan Yesus. Karin juga sembuh sehat sempurna. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Marta, Ibu Mansya juga
Tuhan Yesus beri kekuatan, pulih, sembuh keluarganya, Tuhan Yesus selamatkan. Kami juga berdoa untuk Vio, Kayla, Fania dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Eci, sangat disayang Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Pak Rianto Hutagaul juga sehat sempurna. Pak Raja bersama Ibu juga Maria sehat sempurna. Bersama keluarga rukun damai sukacita sejahtera. Tuhan Yesus berkati panjang umur. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Pak Jerol sembuh, pulih, paru-parunya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati tumor lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga Regen di mana melangkah, Rachel juga diberkati, diurapi Tuhan Yesus, berhasil keluarganya diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus Kristus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang menyediakan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang berkenan membuat kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami diangkat naik, berhasil, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak rugi, tidak hutang-hutang. Segala bentuk hutang-hutang terbayar lunas. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu yang membawa kami hidup dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kami, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, di mana minyak urapan dioleskan, diurapi, dicurahkan seturut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tanda, mujizat, kuasa, kasih, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus. Kembali angkat kedua tanganmu saudara. Kita mau datang sama Tuhan dan mengucapkan syukur. Kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap berkat dan mengucap syukur buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang jagai, sertai. Tuhan Yesus yang beri hikmat, kesehatan, kekuatan, kasih kuasa Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan Yesus buat Ibu Daniati Pariaji dan keluarganya. Kami doa Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Juga Pastor Argo dan Pastor Aristo diberkati, diurapi Tuhan Yesus. Setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus menutup bungkus mereka bersama keluarga mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus cukupkan, dan pelayanan mereka diberkati Tuhan Yesus. Kami doa buat bangsa dan negara kami.
Kami percaya kasih-Mu Tuhan Yesus memulihkan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan. Tuhan Yesus menuntun Engkau senantiasa. Tuhan Yesus memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kasih, anugerah, berkat yang melimpah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu, menuntunmu. Tuntunan Allah Roh Kudus menjagamu sampai Tuhan Yesus datang kembali, memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi, sungguh di dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi kasih, kebaikan, belas kasihan, kemurahan Tuhan Yesus mengejarmu sepanjang hari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara. Ku yakin